Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Hayati dengan NIM 201420019, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah kelas A semester 5. Di sini saya akan membuat video dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Bank Syariah dengan dosen pengampu Ibu Yani Agustiani ME. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan terkait hubungan manajemen pemasaran sebagai penjaga kesehatan dan rahasia bank. Nah, sebelum itu, mari kita mengulang sedikit tentang definisi bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang sudah sering kita sebutkan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, dilihat dari pengertian tersebut, diketahui bahwa bank memiliki ciri yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan bank, yaitu mempunyai kemampuan lebih dalam hal penghimpunan dana. Bank umum menjadi lebih mudah dalam menghimpun dana, sehingga dana yang berhasil dihimpun relatif cenderung lebih besar. Keunggulan tersebut dan kegiatan bank secara umum hanya dapat dijalankan apabila dasar beroperasinya telah dapat terpenuhi dengan baik. Nah, dasar beroperasi bank adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, ataupun sebaliknya, kegiatan perbankan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, kembali lagi yang menjadi fokusnya adalah dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Di antaranya yang pertama integritas pengurus, yang kedua pengetahuan dan kemampuan pengurus, baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan. Yang ketiga kesehatan bank yang bersangkutan, dan yang keempat kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Dalam hal tersebut disebutkan terkait kesehatan bank dan rahasia bank. Mari kita mengenal terlebih dahulu terkait apa itu kesehatan bank dan rahasia bank. Nah, kesehatan bank menurut Khairul Umam dan Henry Sutanto dalam buku Manajemen Pemasaran Bank Syariah dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan bank mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya, meliputi kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri, kemampuan mengelola dana, kemampuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain, serta pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Penilaian kesehatan bank pada dasarnya merupakan penilaian kualitatif sehingga faktor penilaian merupakan hal yang dominan. Penilaian meliputi permodalan, kualitas aset, rentabilitas, profitabilitas, manajemen, dan aspek lainnya. Adapun regulasi yang mengatur terkait kesehatan bank dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Menyadari pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan, serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Regulasi terkait kesehatan bank ini diatur oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPMP/2004 pada tanggal 31 Mei 2004 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 pada tanggal 12 April 2004. Sedangkan yang dimaksud rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 16, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 28 disebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan rahasia bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 45 yang kemudian mengalami perubahan dan penambahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Adapun hal-hal terkait nasabah yang perlu bank jaga kerahasiaannya diantaranya jumlah saldo dan rekening nasabah, pemindahan atau transfer, pemberian garansi bank, pendiskontoan surat-surat berharga, pemberian kredit, dan profil nasabah. Ketentuan rahasia bank ditujukan untuk kepentingan nasabah agar melindungi kerahasiaannya yang menyangkut keadaan keuangannya. Di samping itu, ketentuan rahasia bank diperuntukkan juga bagi kepentingan bank, agar bank dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga. Kembali berbicara terkait kesehatan bank, bank perlu sekali menjaga kesehatannya dengan tujuan agar nasabah tetap memberikan kepercayaan kepada bank yang bersangkutan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa bank yang sehat adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan normal menyangkut pendanaan, pembiayaan, dan jasa-jasa lainnya. Maka peran marketing dalam menjaga kesehatan bank ini sangat penting. Seorang marketing harus mampu merumuskan strategi yang baik dan menarik banyak nasabah, sehingga kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan baik. Karena jika nasabah suatu bank sedikit dan jumlah dana yang dihimpun juga sedikit, maka bank akan kesulitan untuk melakukan operasi pembiayaan. Dengan demikian, bank berarti tidak beroperasi secara normal dan dikatakan bahwa kondisi kesehatan bank sedang tidak baik. Dan itu akan berdampak pada kepercayaan masyarakat, yang bukan tidak mungkin akan berakhir pada kebangkrutan bank. Kemudian terkait rahasia bank, maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut untuk tidak mengungkapkan simpanan nasabah dan identitas nasabah tersebut kepada pihak lain.
Dengan kata lain, tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank. Data nasabah yang berada di bank, baik data keuangan maupun non-keuangan, seringkali merupakan suatu data yang ingin diketahui oleh pihak lain. Jumlah kekayaan yang tersimpan di bank bagi nasabah tertentu merupakan sesuatu yang perlu dirahasiakan dari orang lain. Biodata bagi nasabah tertentu merupakan data yang harus dirahasiakan. Sebagian nasabah juga menginginkan agar pinjamannya dari bank dirahasiakan kepada orang lain. Bila kerahasiaan data nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank. Sebelumnya sudah banyak terjadi kasus kebocoran data nasabah di perbankan, dan tidak jarang dikatakan bahwa pelakunya adalah pihak dalam dari perbankan tersebut. Maka penting sekali bagi marketing untuk tidak mempublikasikan data pribadi nasabah dalam mempromosikan suatu produk tanpa persetujuan dari nasabah berkaitan. Bahkan, jikapun diberi izin, alangkah lebih baiknya promosi produk tidak disertai dengan pemberian data pribadi nasabah, karena itu akan memicu hal-hal yang kriminal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penting juga bagi seorang marketing untuk memiliki sikap jujur dan amanah agar tidak terjadi kasus penjualan data nasabah yang dilakukan oleh marketing. Namun, di samping dugaan yang dipelopori oleh pihak dalam, ada juga faktor lainnya. Maka, karena marketing adalah pekerja lapangan yang dalam artian mereka orang-orang yang banyak berinteraksi langsung dengan nasabah, bahkan menarik nasabah, penting sekali bagi seorang marketing untuk selalu menghimbau dan memberi edukasi kepada nasabah agar berhati-hati dalam menjaga data pribadinya.